Nyanyilah bagi Tuhan, tiuplah seruling dan merdu, mari bergembira. Dengan tari yang riang, palu gendang bertalu, memuliakan Tuhan, Allah Maha Kuasa. Seraya kita mempersembahkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas semua berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Seraya kita memohon agar Tuhan sudi hadir dan berkarya di tempat ini, terutama di lembaga pendidikan kita ini. Kita juga memohon rahmat kesembuhan bagi semua orang sakit di dunia, terutama mereka yang berada di rumah sakit dan juga di tempat pengasingan. Kita juga memohon rahmat kesembuhan bagi Mama Bergita Nenot, Mama Nursiana Jenamus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Romo Kepala Sekolah yang saya kasihi, frater yang saya kasihi di dalam Tuhan, Bapak Ibu Guru, para siswa, singkatnya segenap Civitas Akademika SMK Santa Familia Wainakeng yang saya kasihi. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, segenap Civitas Akademika SMK Santa Familia Wainakeng. Hari ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Sekaligus kita mengenangkan kembali api kasih Allah yang telah tercurah ke atas kita semua. Itulah yang membuat kita semua terpanggil untuk boleh merayakan kasih diri sebagai api kasih Allah yang kita nyatakan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan, entah sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai siswa atau murid yang setia mendengarkan. Kita semua telah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk mengemban tanggung jawab kasih itu dalam seluruh proses yang kita lalui di tempat ini. Di dalam hati kita masing-masing, juga di dalam diri kita, entah karena berbagai kesalahan yang kita buat atau mungkin karena luka yang orang ciptakan. Seraya kita memohon rahmat kasih Allah menyembuhkan semua itu dan membangkitkan kita kembali menjadi seorang pribadi yang baru, yang boleh menatap masa depan dengan penuh semangat dan ceria. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari terlebih dahulu kita melihat diri, mengakui segala salah dan dosa kita, seraya memohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Saya sempurnakan sesal dan tobat kita dalam lagu Tuhan kasih. Tuhan Yesus Kristus, Kau diutus agar
Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari kitab 1 Raja-Raja. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang ada di badannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jaringnya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Guru, para siswa,
segenap Civitas Akademika SMA Santa Familia Wainakeng yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tema perayaan Hari Orang Sakit Sedunia pada tahun ini, terutama di ulang tahunnya yang ke-30, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kutipan dari Injil Lukas bab 6 ayat 36. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. 30 tahun lalu Paus Yohanes Paulus, kita semua boleh merayakan Hari Orang Sakit Sedunia pada tanggal 11 yang lalu, dan secara khusus di SMA Santa Familia Wainakeng kita rayakan hari ini. Dalam perayaan Civitas Akademika SMA Santa Familia Wainakeng yang saya kasih, merasakan rasa sakit di tengah gelombang lautan cinta kasih yang banyak dirayakan orang-orang muda hari ini, rupanya menjadi sesuatu yang amat kontradiktif. Ada nuansa paradoks atau nuansa yang bertentangan ketika kita menyandingkan pengalaman rasa sakit yang mengerikan, usaha untuk menolak rasa sakit. Atau adakah di antara kita yang menginginkan rasa sakit? Banyak orang berusaha menghindari rasa sakit. Mereka takut akan rasa sakit. Padahal rasa takut akan rasa sakit adalah rasa sakit itu sendiri. Karena itu di hari kasih sayang ini, kita ingin memperbaharui kembali anugerah yang perlu dilihat sebagai perayaan momental sekaligus perayaan monumental yang harus kita maknai secara baru. Sebagai perayaan momental, kita semua boleh jadi dapat membagi kasih dengan sekedar memberi kado atau mengucapkan selamat hari kasih sayang pada orang-orang terdekat kita di hari ini. Singkatnya, kita memaksimalkan hari ini untuk menyampaikan sekian banyak ucapan kepada sekian banyak orang. Dalam perayaan momental ini, setiap kata yang diungkapkan, apalagi dibubuhi dengan kata kasih dan cinta, pasti akan menyisakan jejak yang berbekas pada nurani orang-orang yang kita ucapkan. Kasih kepada pacar, sahabat, dan kenalan dekat, maka jangan lupa yang paling pertama diucapkan itu adalah kepada para guru, para siswa, dan para orang tua. Ketiga, komponen ini tidak boleh dilupakan. Seringkali sebagai orang muda, kita terbius untuk menutup mata dan telinga pada keberadaan orang tua, dan lebih memilih pada pertama kali untuk mengucapkan kasih dan sayang pada pacar yang kita anggap ada, padahal tidak selamanya ada. Benar? Saya membayangkan, andai perayaan kasih yang menjadi momen ini dapat dirayakan setiap hari, dan setiap hari pula orang merasa tersapa dan tersentuh, betapa berbunganya hati semua manusia pada setiap hari. Namun yang kita patrikan dalam hati dan menjadi panorama yang selalu tampak di mata orang-orang yang berjumpa dengan kita. Itulah yang lagi-lagi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Ia bertemu dengan orang sakit, lumpuh, bisu, tuli, dan buta, orang merasakan kasih-Nya meski momennya sering kurang tepat. Di hari Sabat misalnya, banyak orang Yahudi melarang orang untuk berbagi kasih, termasuk Yesus. Tetapi orang-orang sakit masih menemukan percikan sinar kasih yang menyembuhkan itu dari wajah Yesus. Segenap Civitas Akademika SMA Santa Familia yang saya kasih di dalam Tuhan. Salah satu hal yang mendorong kita merayakan hari kasih sayang bertepatan dengan Hari Orang Sakit Sedunia adalah bahwa kita selalu berpeluang untuk menciptakan rasa sakit sekaligus rasa cinta, rasa samaan. Singkatnya, misalnya dua sejoli, ada yang sungguh merasakan sakitnya memperjuangkan cintanya, ada yang sungguh mencintai rasa sakitnya sampai harus rela bertahan meski ditinggal dan diputus terus-menerus. Dalam konteks dunia pendidikan, ada yang begitu mati-matian belajar bahasa Inggris biar bisa bicara dengan bule. Ada yang diam-diam bertemu bule dengan modal nekat tanpa harus berdarah-darah menghafal grammar. Dengan kata lain,
apapun yang kita lakukan saat ini seringkali terpaut dengan rasa cinta dan rasa sakit. Oleh karena itu, saya ingin menitipkan dua pesan pada kita semua hari ini. Pertama, maaf. Mengingat tindakan kita di masa lalu, di 2 detik yang telah berlalu, bisa berpotensi melukai hati orang. Maka kata yang paling mungkin untuk membereskan tindakan yang keliru di masa lalu, di masa sekarang adalah maaf. Mohon maaf telah melukai hatimu dengan sembilu kata-kataku. Mohon maaf telah melukaimu dengan tindakanku yang ceroboh dan tanpa sengaja. Mohon maaf telah melukai hatimu dengan mengingkar janjiku untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan kata lain, maaf yang kita ungkapkan hari ini bukan semata-mata untuk mempertontonkan bahwa kita telah melakukan kesalahan dan menciptakan rasa sakit pada orang di masa lalu, melainkan karena kita selalu tak dapat menjamin apakah kata-kata kita selalu berisi obat penyembuh bagi setiap telinga dan hati yang mendengarnya, ataukah malah menciptakan racun mematikan bagi setiap orang. Ini suatu keniscayaan, sebab semua kita bisa berpotensi melukai dan menciptakan rasa sakit pada diri orang lain dan diri kita sendiri. Karena itu kita butuh pesan yang kedua, yakni janji. Menyadari bahwa kita tak dapat memastikan apa yang akan kita lakukan di 2 detik yang akan datang, atau di hari esok dan seterusnya, bakal mendatangkan luka dan rasa sakit pada orang. Maka janji adalah salah satu kontrol yang mengatur irama perjalanan kita menuju masa depan. Janji membantu kita untuk menjaga harta harap terulang lagi. Oleh karena itu, momen hari ini merupakan saat yang tampan untuk melihat kembali jejak-jejak yang telah kita tinggalkan di masa lalu. Dan biarkan di hari ini, saya dan kita semua berjanji untuk menapaki jalan baru dengan jejak-jejak cinta yang selalu dikenang selamanya. Permohonan kami ini. Bagi mereka yang sakit, semoga saudara-saudara kami yang sakit diberi kekuatan, penghiburan, dan penyembuhan. Dampingilah mereka dengan penuh kasih sayang-Mu yang menghibur dan membantu mereka menerima penderitaan dengan tabah hati. Bantulah mereka di masa-masa yang sulit ini untuk berharap, berpasrah, dengan menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan Putra-Mu Yesus. Marilah kita memohon hati dan para misionaris yang sakit, baik karena usia ataupun sakit secara fisik. Semoga Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang tak kunjung putus. Semoga dalam segala penderitaan mereka mampu menyatukan dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Marilah kita memohon bagi kita di sekitar altar ini, bagi kita semua yang hadir di sekitar altar ini maupun yang ada di rumah. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesehatan, kedamaian, sukacita, dan kiranya kasih Allah menyertai kita dalam seluruh berjarah hidup kita di dunia ini. Marilah kita memohon. Dengan kita masing-masing, kita masuk ke dalam hati dan kita doa dalam hati. Sakit sedunia ini dan juga pada perayaan Valentine, keluarga besar Wisma Santa Familia Benagen. Semoga karena kemurahan hati-Mu, Engkau berkenan mengabulkannya dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Terimalah syukur kami atas segala
tungku laro jaong letang tembah. Sanggen besar dami anak dong. Kamping mori ata bate jari agu dede. One mail soho ami neki-neki mangaranga. Ban koe etan tua mai kamping mori jari agu sawal kamping mori ngara. Ami kole bengkes kamping mori latang. Apa tapoli tiba dami one main mosel solso. Yo ma pastor. Tigi dami kamping ite. Porong one mai takung misang geluho. Lemu luju agu lemak mas dite. Tompal kue momang demori latang ami umat serani ces mas Santa Familia. Pampang kue darat tanah, sondra kue kolam. Biar kue pempang. Neka kue cai betisai, au neka kue tua betituka. Teing kue kali ami sehat, one mosel solso. Yo ma pastor. Hos lami condo roti agu anggur agu sangger bate gejordami. Podo taung lami kamping ite. Porong landing lengaji ite. Sangger tilir agu sardami anak do. Tiba koel morisina senget koel morile. Kapu koe neho bapau agu naka koe neho buanangka. Yo kudut kop ngasang toro agu patun ngasang pau. Kepo. Yo, ite ata letang temba, da aseka ela wasrani. One lonto liup lesoho, sanggen keluarga besar SMK Santa Familia Wainaken. Sangger ngaji tegi agu tilir ite kamping morijari. Hos laku tibat. Mait sama laing condong grone compang bluk demori. Kudut lengaji sama laing. Sangger kata tegi dite kamping morijari. Teing liha nenggitu kole sangget apa tat bot itet onen tau ngata ngerolon nganceng berkak selemori sehingga sangger kita tegi dite mait sama lain podong beta compang altar mori. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sedari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman Tuhan. Dan kita serta seluruh umat Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Penyayang, semoga hati kami rela terbuka untuk menerima Roh Yesus Putra yang menjadi rezeki hidup bagi semua orang, sebab Dialah Tuhan dan Pemancar kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Suraya dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, tangan akan daku. Ya Bapa, terimalah segala pujian, syukur, permohonan, dan penyerahan diri kami semua umat kesayangan-Mu yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Terutama dari kami semua, keluarga besar SMA Santa Familia Wayena Aken. Semoga kami tetap sehat dan setia dalam tugas kami masing-masing di lembaga ini. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Anak kami, Claudia Sakti Hadi, semua anak kami, siswa-siswi yang sedang dirawat. Juga Romo Sinsi Mandaru yang saat ini sedang berada pada Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Lihat kepada Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang hari ini diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan Yesus, Engkau banyak melakukan mujizat penyembuhan bagi orang-orang yang menderita sakit. Kami percaya akan kuasa-Mu ini. Kami serahkan saudara-saudari kami yang sakit kepada kebijaksanaan. Dengan penuh iman dan harapan, kami mohon kuatkanlah mereka dalam penderitaannya. Dampingilah dan hiburlah mereka dalam kesunyian dan kesepian. Kami bersyukur telah menerima sabda yang membuka hati kami terhadap kesanggupan-Mu. Semoga dunia kini Kau penuhi dengan kebaikan dan cinta kasih perbuatan tangan kami. Kami juga mohon penyertaan-Mu bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan kami di tempat ini. Semoga dari tempat ini kami boleh menuai kebijaksanaan-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Ekaristi telah selesai. Kita pergi, kita semua diutus.